تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya akan membacakan Suratul Furqan dari ayat 60 sampai ayat selesai. Sampai selesai. Terlebih dahulu saya akan membacakan Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت
الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawajuh ya, Masya Allah. Ayat-ayat yang dibacakan Ustadz Ghifari itu pertama menceritakan tentang sifat-sifatnya orang beriman, kemudian setelah matinya, kemudian balasan buat orang-orang yang kafir, yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahi kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna sayyidana wa habibana sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha'ir rahmah wa mimil mulki wa dalid dawam. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aksiru min dzikri hadimil ladzat au kama jaa fil hadis. Pertama-tama yang saya muliakan kepada Mas Ridho beserta istri, mami dan keluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan. Allah Subhanahu wa taala menjaganya dalam iman dan amal dan istiqomah dalam setiap kebaikan. Yang setiap Selasa malam keluarga ini Mas Ridho telah memberikan kesempatan kita untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala dan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para jamaah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para jamaah semuanya. Mudah-mudahan kita yang berada di sini semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ngaji Plo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah." Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia untuk kita. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk akhirat. Pada dasarnya adalah ketika kita hidup di dunia, maka semuanya sudah ditentukan, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan pernah merasa takut kalau yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum jelas bagi kita adalah perjumpaan kita, kehidupan kita setelah kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka paling lama Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in." Paling lama tuh umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Setelah itu dia akan meninggal dunia, dan itu adalah kehidupan pertama bagi seorang anak Adam. Maka kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau mengatakan kematian itu bukan musibah. Kematian bukan musibah. Kematian adalah satu hari raya bagi orang-orang beriman. Dalam kitab Bushrul Kaib, Imam Suyuti mengatakan orang beriman itu kalau dia meninggal dunia, berarti itu adalah hari raya dia untuk dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu ketika dalam keadaan sakit yang amat sangat parah, istrinya menangis, anaknya menangis. Bilal mengatakan, "Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah." Buat apa kalian menangis? Saya nggak perlu ditangisi. Sebentar lagi aku akan meninggal dunia dan aku akan berjumpa dengan kekasihku, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Rasulullah SAW wafat, ada sebagian sahabat yang berdoa, "Ya Allah, buat apa aku hidup kalau tidak bersama Nabi di dunia? Maka wafatkan aku ya Allah." Langsung seketika itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dengan mati itu bukan lagi berani mati, rindu dengan kematian. Karena kematian adalah satu perjalanan, satu kehidupan untuk mengawali kehidupan yang selama-lamanya. Jadi hidup di dunia adalah sebagai perjalanan kita. Sehingga Rasulullah SAW beliau bersabda, "Kun fid dunya gharib aw abiri sabil." Jadilah kamu di dunia ini orang yang asing, sebagaimana orang yang sedang berjalan. Mas Ridho aslinya orang Magelang. Dia pergi ke Jakarta hanya untuk mendapatkan bekal bagaimana ketika dia nanti pulang ke Magelang, dia bisa bersedekah kepada orang-orang di sana, dia bisa khidmat kepada kedua orang tuanya. Maka perbekalan kita untuk berjumpa dengan Allah yang selama-lamanya adalah ketika kita di dunia. Dan perjumpaan kita dengan Allah tidak lagi dengan hitungan, nggak lagi 100 tahun,
Tidak lagi 1 miliar tahun, tapi abadan-abadan selama-lamanya. Selama-lamanya. Maka untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, setelah alam dunia ada namanya alam kubur. Jadi jangan dipikir alam kubur itu alam di bawah tanah, bukan. Kita lihat, oh alam kubur itu ternyata begitu-begitu doang, bukan. Makanya kalau kita sholat jenazah, ada 4 kali takbir. Takbir pertama kita membaca Al-Fatihah, takbir kedua kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, takbir ketiga kita mendoakan dia, yang dilanjutkan dengan doanya, waj'al, ya Allah jadikanlah daron khairum min diarihi, tempat tinggalnya lebih baik daripada tempat tinggalnya di dunia. Waj'al ahlan khairum min alihi, dan jadikanlah keluarganya di kubur lebih baik daripada keluarganya di dunia. Jadi dalam kubur itu akan ada perjalanan yang panjang. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, innal qabra, sesungguhnya kubur, awwalu manazilil akhirah, adalah persinggahan pertama anak Adam untuk kehidupan yang selama-lamanya, yaitu akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau di kuburnya selamat, maka kesananya akan selamat. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kalau di kuburnya tidak selamat, maka ke belakangnya dia tidak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, ma ra'aitu mungdaran qattun illa wal qabru afdha. Kata Nabi, tidak ada tempat yang paling menakutkan bagi anak Adam ketika dirinya diletakkan dalam kubur. Maka ada 3 perkara yang Rasulullah mengatakan, ada 3 tempat yang di situ anak Adam merasa sangat ketakutan. Yang pertama, malam pertama ketika dia dimasukkan dalam kubur. Kalau seumpama misalnya kita meninggal dunia siang, dikuburkannya kita sebelum asar atau setelah asar, maka malam pertamanya itu adalah malam yang paling menakutkan bagi anak Adam ketika dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Makanya kata Nabi dalam kitabnya Hayatuz Zain, kalau di malam pertama saudara kita meninggal dunia, farhamu bisodaqah, hendaklah kita membantu dia dengan bersedekah. Maknanya bagaimana? Kita berikan kebaikan kepadanya dengan sedekah yang kita keluarkan, dengan niat, ya Allah, saya sedekah makanan ini untuk saudara saya, untuk ayah saya, untuk ibu saya yang sudah meninggal dunia. Nah, ini termasuk bagian dalil dari bolehnya mengirimkan Al-Fatihah, mengirimkan doa, mengirimkan sesuatu kepada ahli kubur. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW beliau, idza faragu min dafnil mayyit waqafa alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau telah selesai menguburkan jenazahnya para sahabat, maka beliau berdiri. Ini termasuk bagian dari sunnah nih. Ya, faqala, kemudian bersabda, istaghfiru li akhikum wa sa'aluhu lahu bitasbit fa innahu al-an yus'al. Kata Nabi, istighfarlah untuk si mayit ini, karena dia membutuhkan doa dari kita. Istaghfiru li akhikum. Nabi berdiri, kemudian Nabi menghadap kepada para jamaah. Dan sunnah dikatakan oleh para ulama itu, ketika berdirinya itu ketika pas di batu nisan. Kemudian kita sampaikan istaghfiru li akhikum, istaghfiru li ridha, istaghfiru li alfin. Yuk, sekarang kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Bang Alvin yang nanti akan datang kepadanya 2 malaikat mungkar nakir. Nah, itu. Maka kita istighfar, astagfirullah li alfin, kita kirimkan doa, kita kirimkan Al-Fatihah. Fa innahu al-an yus'al. Nanti kalau kita sudah pergi dari kubur ini, dalam riwayat 7 langkah, dalam riwayat 3 langkah, maka 2 malaikat akan datang kepadanya. Dan kubur adalah tempat pertama atau persinggahan pertama untuk kita menuju kepada kehidupan yang selama-lamanya. Maka di kehidupan ini cuma ada 2 nanti ketika masuk ke dalam kubur. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir.
Sebagian masuk ke dalam surga, sebagian masuk ke dalam neraka. Siapakah orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang ketika dalam kubur dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala? Yang ketika dalam kubur dia tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Rasulullah SAW beliau bersabda, yaqulul qabru lil mayyit hina yudau fihi waihak. Ketika anak Adam dibaringkan dalam kubur, maka kuburnya akan mengatakan, waihak ya bani Adam, celaka kamu wahai anak Adam, ma gharraka bi alam ta'lam anni baitil fitnah. Apakah kamu tidak mengetahui kalau sesungguhnya aku adalah kuburan rumahnya fitnah? Maka fitnah di sini kata Imam Ghazali dua. Yang pertama, fitnah pertanyaan malaikat mungkar nakir. Yang kedua, fitnah siksa kubur. Dia mengatakan, alam ta'lam, apakah kamu tidak mengetahui sesungguhnya aku adalah rumahnya fitnah? Maka orang yang paling menyesal adalah orang yang ketika dimasukkan dalam kubur dia tidak mengetahui tempatnya itu. Nauzubillah min zalik. Jadi jangan sampai kita ketika masuk ke dalam kubur ternyata kita nggak punya amal. Dan kubur itu pasti. Makanya doanya Nabi dalam tahajud bagaimana? Allahumma lakal hamdu minal iman, lakal hamdu minal islam, walakal hamdu minan ni'mah. Ya Allah, semuanya pujian untuk Engkau, nikmat juga dari Engkau. Allahumma lakal hamdu kulluhu walakal mulku kulluh. Itu doa-doanya Nabi. Dan beliau mengatakan, wal jannatu haqqun, surga itu hak, wan naru haqqun, neraka itu hak, wal qabru haqqun, dan kubur adalah pasti. Coba perhatikan dah, Masya Allah. Dia akan mengatakan, dan saya adalah rumahnya tempat kesunyian. Adakah yang menemani kita ketika kita masuk ke dalam kubur? Tidak ada kecuali amal yang kita kerjakan. Makanya Nabi SAW bersabda, yatbi'ul mayyit salatun. Ketika mayit dibawa ke kuburan, maka akan ada 3 kelompok yang akan mengiringinya. Fayarji usnani, yang kedua kembali ke rumah. Wayabqa wahid, yang satu tinggal bersama kita dalam kubur. Siapakah yang kembali? Yang pertama, ahluhu, keluarganya, istrinya yang mengaku cinta kepadanya, yang sama-sama hidup berjuang dari mulai dia pertama kali menikah sampai dia mendapatkan kekayaan. Tetapi ketika salah satu dari mereka meninggal dunia, maka pasti istrinya atau suaminya dia tidak akan bersama-sama masuk ke dalam kubur. Ahluhu, harta keluarganya, wa maluhu, dan hartanya yang dia kumpulkan, mobil yang dia punya, motor yang dia punya, rumah yang dia bangun begitu megah. Tetapi ketika dia masuk ke dalam kubur, semua itu tidak dibawa kecuali amal. Wa yabqa wahid, dan yang sisa, yang tinggal bersama mayit dalam kubur adalah amal yang dia kerjakan ketika di dunia. Makanya di awal tadi saya bacakan ayat, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa di antara kita yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ingin berjumpa dengan Allah? Ingin semuanya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Liqa'a rabbih, kata Allah, satu syaratnya, falyamal amalan shalihan. Yang pertama kata Allah, hendaknya kamu beramal soleh sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bisa menjadikan dunia ketika diciptakan, dia hidup di dunia dan dia gunakan untuk agamanya Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia adalah orang yang cerdas. Rasulullah SAW bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa memikirkan kehidupan setelah dia berjumpa nanti untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas itu bukan orang yang punya mobil yang banyak, bukan orang yang bisa bikin pesawat, bukan orang yang gelarnya Masya Allah. Tapi orang yang cerdas itu kata Nabi adalah orang yang senantiasa dalam hidupnya dia pikirkan bagaimana perjumpaannya nanti dengan Allah akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, agar kamu bisa melihat aku nanti di akhirat, kamu bisa diselamatkan dari kubur, maka jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita beramal. Karena dunia ini sifatnya sementara. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia itu sebentar, maka jadikan yang sebentar itu untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa baituz zulma, dan aku adalah rumahnya kegelapan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat para sahabat sedang tertawa terbahak-bahak, maka Nabi datang menghampirinya dan beliau mengatakan, lau ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira wa ma ra'aita ya Rasulullah ra'aitun nar wa ra'aitul jannah wa ra'aitul qabr. Kata Nabi, lau ra'aitum ma ra'aitu, kepada para sahabat yang tertawa terbahak-bahak, wahai kalian para sahabatku, kalau seumpama kalian melihat apa yang telah aku lihat. Jadi Rasulullah itu menyampaikan sesuatu betul-betul sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi menyampaikan nanti akan ada azab kubur. Ketika ada seorang hamba yang dia melalaikan sholat, ya, bukan meninggalkan sholat, melalaikan sholat, menunda waktu sholat dari waktunya. Ketika dia dimasukkan ke dalam kubur, maka kubur akan mengatakan, wahai anak Adam, kamu adalah orang yang paling saya benci di dunia ini. Maka anak Adam tadi ketika dia dimasukkan ke dalam kubur, ada ular yang begitu besar yang namanya ular Sujaul Aqra, yang Nabi mengatakan panjangnya sejauh mata memandang, besar kepalanya seperti dunia ini. Dia akan mematuk, dia akan memakan orang-orang yang melalaikan sholat dari waktunya. Dan itu pasti. Kalau kelihatannya kita ya cuma gitu aja, kuburan itu tuh, begitu tuh. Lau ra'aitum ma ra'aitu. Nikmat-nikmat kubur Nabi sudah jelaskan. Azab kubur juga Nabi sudah jelaskan. Kenapa? Karena Nabi melihat. Apa yang telah disampaikan Nabi pasti benar. Udah. Apa yang telah disampaikan Rasulullah pasti benar. Itu hak. Kebenaran. Lau ra'aitum ma ra'aitu. Kata Nabi, kalau seumpama kalian, wahai teman-teman ngaji pro, melihat apa yang telah aku lihat, la dhahiktum qalila, kalian akan sedikit tertawa, wala bakaitum katsira, dan kalian akan senantiasa banyak menangis. Makanya kalau orang itu senantiasa ingat mati, dia tidak akan pernah ambisi terhadap dunia. Kenapa orang itu berambisi dengan dunia? Kata Nabi dua, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Orang yang terlalu cinta dunia, maka ujung-ujungnya akan takut kepada kematian. Akan takut kepada kematian. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau setiap hari menangis, takut, padahal beliau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Yang Nabi mengatakan, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyintinya Umar. Tetapi setiap hari Umar menangis. Kenapa? Ketika ditanya, wahai Umar, kenapa engkau menangis? Aku takut nanti bagaimana Umar ketika dimasukkan dalam kubur. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, mantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjuang bersama Nabi menjadi khalifah nomor 3. 10 sahabat yang dijanjikan oleh Nabi masuk ke dalam surga, diantaranya Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Setiap beliau lewat di kuburan Baqi, maka janggut beliau yang begitu panjang, yang begitu lebat, basah karena tetesan air matanya. Dan para sahabat bertanya kepada Utsman, limadza anta? Lima tabki ya Umar? Ya Utsman, kenapa engkau menangis? Wa anta. Sementara engkau adalah engkau yang telah dijanjikan oleh Allah, melalui lisan Nabi-Nya akan masuk ke dalam surganya Allah. Tapi kenapa engkau senantiasa menangis, wahai Umar, ketika engkau melewati kuburan Baqi? Sayyidina Utsman mengatakan, wahai para sahabatku, Rasulullah telah menceritakan bagaimana dahsyatnya dalam kubur. Maka aku takut Utsman bin Affan tidak selamat dalam kubur.
Itu belum ke akhirat ya. Baru alam barzah. Baru alam barzah, alam kubur itu namanya alam barzah. Orang yang celaka, ya celaka selama-lamanya sampai hari kiamat. Orang yang diselamatkan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan satu malaikat kepadanya untuk menemaninya sampai hari kiamat. Sehingga Nabi mengatakan, wahai kalian penghuni kubur yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kuburnya, malaikat akan mengatakan, num ka naumil arus, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Emang enak tidurnya pengantin baru? Enggak, malu. Apalagi tidurnya tempat mertua. Iya. Waduh. Ya kan, bergerak begini salah, gerak itu salah. Kalau gerak beneran pas mau mandinya, lihat-lihat dulu mendik-mendik. Jam 3, jam 4. Wah. Tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Maksudnya adalah kiasan bahwasanya bagi orang kesenangan itu ketika dia setelah menikah di malam pertama. Tetapi kalau orang yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kuburnya, maka dia menunggu lama sekali azab di dalam kubur, sehingga dia mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau seumpama engkau nggak jadikan saya manusia, alangkah baiknya kalau saya jadi pasir aja ya Allah. Dan dia mengatakan, ya Allah, cepatkan siksa saya ya Allah, saya sudah nggak kuat dengan siksaan kubur ini ya Allah. Cepatkan masukkan saya ke dalam neraka ya Allah, saya sudah nggak kuat ini ya Allah. Padahal itu baru siksa kubur, belum siksa neraka. Paling ringannya siksa dalam neraka itu kata Nabi, dipakaikan sendal di kakinya melepuh di kepalanya itu. Itu siksa paling ringan yang Allah berikan kepada Abu Lahab setiap hari Senin. Kenapa? Karena sewaktu pas ketika Rasulullah SAW dilahirkan oleh ibundanya, maka saking senangnya Abu Lahab, akhirnya dia membebaskan budaknya. Karena senangnya Abu Lahab kepada lahirnya Nabi, Allah pandang. Allah pandang akhirnya, walaupun Abu Lahab dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya, fama dhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmad masruran wa mata muakhida. Setiap hari Senin selama-lamanya Abu Lahab diberikan keringanan siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya sama Sayyidina Abbas, paman Nabi, wahai Abu Lahab, ringan apa siksa yang paling ringan yang Allah berikan kepada kamu ini apa? Kata Abu Lahab, aku dipakaikan sendal di kakiku melepuh mendidih di kepalaku. Itu siksa neraka. Sisa kubur dahsyat, sisa neraka lebih dahsyat. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu ara'aita in kana ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar fayaqulu al-qabr idza atahawwalu alaihi khadaru aw ya'udu jasaduhu nuran. Kalau seumpama yang diletakkannya orang yang soleh, maka kubur akan meluas sejauh mata memandang. Assalamualaikum ya Ridho, kamu orang yang paling saya senangnya di dunia. Kamu orang yang paling saya tunggu-tunggu di dunia ini. Ternyata kamu telah datang juga ke tempat saya. Maka silahkan, marhaban bihudurik. Silahkan kamu menempati tempat saya yang begitu mulia ini. Wah. Maka datang amal-amal itu. Kebaikan-kebaikan. Amal-amal yang kita kerjakan akan menemani kita dalam kubur. Tapi kalau seumpama dia celaka, orang yang tidak punya amal, maka kubur itu akan menghempit kata Nabi, sehingga tulang belulang dia begini nih, terus begini sampai hari kiamat. Kemudian waqala Ubaid ibn Amir al-Laisi, laisa min mayyitin yamutu illa nadatu hufratu allati yudfanu fiha. Ketika seorang meninggal dunia, ada mayit yang diletakkan dalam kubur, maka tetangga-tetangganya itu akan mengatakan, dia kembali, dia meninggal dunia. Jadi orang-orang yang sudah meninggal dunia duluan itu dia juga menyambut kita. Wah, ternyata Ridho masuk nih, datang nih. Wah, dia ditanya dulu, ini orangnya nih celaka apa dapat saadah nih, dapat kebaikan nih. Wah, dia amalnya baik. Wah, kalau gitu, kalau amalnya baik, maka nanti akan ada satu malaikat membawa ruh kita. Ya, ketika kita dimasukkan ke dalam kubur, maka sebelum ditanya oleh malaikat Munkar Nakir itu dalam kitab Tamyiul Ghafilin ini, akan ada satu malaikat, kalau dia baik, maka malaikat itu akan membawa ruhnya tadi ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibawa. Kata Allah, man hadza, siapa ini?
dia adalah ridha ya Allah, dia orang yang soleh, dia orang yang senantiasa taat kepada Engkau ya Allah. Maka kembalikan dia ke kuburannya. Baru di situ dia akan ditanya, ya ridha man rabbuk. Pertanyaannya nggak muluk-muluk. Ya ridha, pertama man rabbuk, siapa Tuhanmu? Itu yang akan ditanyakan oleh malaikat mungkar nakir kepada setiap kita, baik orang beriman ataupun orang kafir. Ditanya kita nih, siapa Tuhanmu? Orang yang diberikan selamat oleh Allah, maka dia akan bisa menjawab pertanyaan itu. Dijawabnya dengan apa? Bukan dengan ilmu, bukan dengan hafalan, dengan iman. Belum tentu orang yang talqin di atas kuburnya tiap hari talqin dia bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, atau dia sebagai pengajar juga belum tentu. Jadi orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir dalam kubur adalah orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat mungkar nakir, ya ridha man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Orang yang punya iman dia akan mengatakan Allahu Rabbi, Tuhan saya adalah Allah. Tapi orang yang nggak punya iman dia mengatakan ha, atau dalam riwayat yang lain bakhin. Saya nggak tahu siapa Tuhan saya. Di situ malaikat marah sekali. Kubur akan menghimpit, terus menghimpit sampai tulang belulangnya akan bersilangan seperti ini, terus sampai hari kiamat. Dan akan didatangkan api, ular yang besar. Akan didatangkan kalajengking, akan didatangkan ulat-ulat. Bagi orang yang tidak punya iman. Kemudian yang kedua, waman ingdahu hadar rajul. Bagaimana pendapatmu dengan orang yang ada di samping kamu ini? Oh, kalau kita senantiasa berbuat amal sunnah, maka kita akan bisa mengetahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini Rasulullah, saya cinta kepada beliau. Habis-habisan waktu saya untuk beliau. Harta saya untuk beliau, pikiran saya untuk beliau, apapun yang beliau kerjakan saya juga kerjakan. Maka kata Rasulullah, itu adalah pelukan dari Nabi pertama kali kepada kita. Coba, siapa yang gak pengen dipeluk sama manusia terbaik sepanjang sejarah? Manusia yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat mulia, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabiullah Muhammad SAW ketika beliau melepas kedua sendalnya, limadza takhlana alaika ya Rasulullah? Kenapa? Kok dicopot sendalnya? Kenapa nggak dipakai aja sih? Nah, kalau kita masuk ke Masjid Al-Uswa pakai sendal mungkin dimarah-marahin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berjumpa dengan Allah di Mi'raj, di Sidratul Muntaha, ketika beliau melepas sendal beliau yang mulia, maka Allah bertanya, limadza takhlana alaika ya Muhammad? Kenapa dicopot sendalnya? Coba. Maka Rasulullah mengatakan, aku pernah melihat Nabi Musa di Bukit Tursina. Dia ketika berjumpa dengan engkau saking senangnya sampai lupa mencopot kedua sendalnya. Allah tersenyum kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, inna Musa arada fa'angtal murad. Wahai Muhammad, ketahui Musa dia menghendakiku, aku sementara menghendaki dirimu. Coba, kita nanti dalam kubur akan dipeluk oleh Rasulullah kalau kita tahu. Tapi kalau kita nggak amal, kata, siapa ini? Maka Nabi itu tidak berdoa kepada Allah azab dia, enggak. Rasulullah mengatakan, ya Allah, ampuni dia ya Allah, karena dia nggak tahu ya Allah siapa saya ya Allah. Mungkin dia lupa ya Allah ketika di dunia ya Allah. Jangan kau azab dia ya Allah, dia umatku ya Allah. Itu coba. Rasulullah saking baiknya sama kita sampai seperti itu. Kita nggak tahu kalau itu Nabi. Nabi mengatakan, ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun, Engkau adalah Maha Penyayang. Maka sayangi dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Pandang saya, kata Nabi Muhammad. Jangan kau pandang dia. Lihat saya ya Allah. Kalau engkau mengakui aku adalah sebagai kasihmu ya Allah, pandang saya ya Allah, sehingga kau kasihan sama dia ya Allah. Coba. Kita akan dipeluk sama Nabi ketika Nabi datang. Kita akan didatangkan Rasulullah pertama kali. Kalau misalnya teman-teman di dunia tidak pernah berjumpa dengan Nabi, jangan sampai nanti pertama kali masuk ke dalam kubur, kok kita nggak tahu kalau itu Rasulullah. Hati-hati. Hati-hati. Masuk dalam kubur, ya kan?
Bagaimana pendapat kamu wahai Ustadz Ghifari, kata malaikat Munkar Nakir, dengan laki-laki yang ada di samping kamu ini? Wah, kalau kita senantiasa mengamalkan semua sunnahnya, kita kerjakan yang laki-laki sholat di masjid 5 waktu. Nabi itu tidak pernah meninggalkan sholat di masjid. Menjelang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dipapah oleh Abu Bakar dan Umar. Kemudian beliau dibawa ke masjid agar bisa sholat berjamaah dengan para sahabat. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak dipeluk sama Nabi karena kita nggak mengetahui keberadaan Nabi sebagai Nabi kita, Nabi juga tidak marahin kita, tapi Nabi bersedih kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jangan kau azab si fulan ya Allah, karena dia umatku ya Allah. Pandang diriku ya Allah, agar kau kasihan sama dia ya Allah. Coba. Kemudian ketika saking sayangnya Nabi kepada kita, ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah kepada Nabi Musa, ya Muhammad, inna Musa ahabba fa'antal mahbub. Wahai Muhammad, kalau Musa dia mencintaiku, sementara aku mencintai dirimu. Wa inna Musa arada fa'antal murad, wa inna Musa talaba fa'antal matlub. Kalau Musa dia mencari aku yang mencari dirimu. Fasalni ma tuhib. Mintalah apa yang kamu pengen. Coba. Kok kita nggak mau mengenali dirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pak Ustadz, kita sudah lama jauh ditinggal oleh Rasulullah. Bagaimana kita mengenali beliau? Maka mengenali beliau dengan mengamalkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, taraktu fikum amraini idza tamassaktum bihima lang tadilla abada. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Kalau kalian berpegang teguh sungguh-sungguh kepada 2 perkara ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama, kitab Allah, kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu wasunnati, sunnahku. Bagaimana agar kita bisa mengetahui sunnahnya Nabi? Kita harus mengikuti para ulama-ulama saleh, biar kita selamat di kubur. Kemudian pertanyaan yang ketiga, wa ma ikhwanuk, siapa saudara-saudara kamu? Makanya Nabi mengajarkan doa kepada kita gini, Bapak Ibu. Barang siapa yang ketika bangun pagi mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblah wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa in mutta fi dzalikal yaum, kata Nabi, kalau dia mati hari itu, mutta syahidan, dia akan dihitung mati syahid. Coba yang istiqomah baca itu siapa? Istiqomah baca itu siapa pagi-pagi? Pak Ustadz nggak bisa semuanya panjang. Dalam kitab Muntahul Hadis itu dipermudah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadi nabiyya wa rasul. Itu 3 itu aja. Itu kalau dibaca setiap pagi sama lepas maghrib itu, mati hari itu kita akan mendapatkan pahalanya orang mati syahid. Ingin mendapatkan pahalanya orang mati syahid itu harus berjuang. Khalid bin Walid berjuang, Abu Bakar berjuang, Umar berjuang, supaya mendapatkan pahalanya orang mati syahid. Buat teman-teman ngaji plo, nggak perlu berjuang mengangkat senjata. Setiap pagi istiqomah baca itu, lepas maghrib istiqomah baca itu, mati hari itu langsung dihitung mati syahid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda, kullu dzambin yughfar. Orang mati syahid itu semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, berapa banyak hari ini kita berbuat dosa? Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, sudah berapa banyak kita berbuat dosa? Dari mulai tadi pagi sampai sekarang, berapa banyak kita maksiat? Maksiat mata, maksiat pikiran, maksiat telinga, maksiat tangan, maksiat hati lagi. Maksiat hati merasa lebih baik daripada orang lain. Gibah, maksiat mulut kita, maksiat mata kita, kita melihat perkara yang Allah murka di dalamnya. Bagaimana mau selamat dalam kubur? Ya, dan semua itu akan berasa nanti ketika kita dimasukkan ke dalam kubur. Dan kubur itu hak. Ya, setiap kita yang meninggal dunia pasti akan masuk ke dalam kubur. Pak Ustadz, kalau yang matinya tenggelam bagaimana? Sama, dia masuk alam barzah juga.
Jangan mentang-mentang matinya tenggelam, matinya kecelakaan di pesawat, atau matinya nggak dikubur karena kebakar, dia nggak masuk ke dalam barzah. Bukan. Alam kubur nama lainnya adalah alam barzah. Nanti setelah alam barzah ada namanya alam mahsyar. Ini perjalanan masih panjang ini. Dunia, alam kubur atau alam barzah, nanti mahsyar, kemudian mizan, kemudian hisab, kemudian sirat, baru di situ bisa surga atau bisa neraka. Kalau dalam barzahnya kita aman nih, bisa menjawab pertanyaan 3 aja tadi. Man rabbuka, wa man indahu hadar rajul, wa ma ikhwanuk. Alhamdulillah Allahu Rabbi. Kalau kita sering baca raditu billahi robba, udah. Ketika ditanya langsung dijawabnya gini, raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, wa bil Qur'ani imama, wa bil Ka'bati qiblah, wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Kata malaikat, Masya Allah, selamat buat kamu. Maka akan dibukakan pintu surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memanggil satu malaikat, Mas, untuk membuka pintu surga, angin surganya masuk kuburnya dia. Angin surga masuk dalam kitab Qasyafal Qulub ini. Ya kan? Masuk ke dalamnya. Sehingga dia mengatakan begini, ya Allah, saya udah nggak mau masuk ke dalam surga. Udah cukup dikubur. Udah cukup dikubur ya. Udah cukup dalam kubur. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh dalam kubur. Fa in kunta fi hayatika lillahi muti'an kunta 'alaika al-yauma rahmatan, kata malaikat, kata kubur nih. Fa in kunta fi hayatika, kalau hidup kamu dalam ketaatan kepada Allah, muti'an kunta 'alaika al-yauma rahmatan, maka hari ini Allah akan memberikan rahmat kepada dirimu. Wa in kunta 'asiyan, kalau seumpama kamu hidup dalam keadaan maksiat, fa anal yauma 'alaika niqmah, maka aku adalah makhluk yang pertama kali akan memberikan azab kepadamu sebelum Allah. Masya Allah. Jadi yang pertama kali diberikan azab bagi orang yang tidak taat kepada Allah, ya kubur dulu, ngazab dia. Baru nanti Allah datangkan kalajengking. Masya Allah. Kubur tuh sempit apa enggak sih? Sempit. Coba bayangin deh, sendirian, ditutupin, diginiin, digelap lagi. Ya Allah, ya Allah. Masya Allah, ya. Jadi mudah-mudahan kita selamat di situ ya. Amin ya Rabbal alamin. Kelihatannya kayak biasa-biasa aja, padahal tuh Masya Allah. Di dalamnya tuh Masya Allah. Sekarang nih orang-orang ahli kubur, mereka ingin kembali ke dunia, Mas. Bagaimana ya Ustaz? Qala rabbirji'un itu bagaimana itu? Ya pokoknya ketika orang-orang ahli kubur ditanya, ya Allah, qala rabbirji'un, bagaimana itu ayatnya itu? Hah? Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Mereka tuh main kembali ke dunia semuanya. Rabbana absorna, kata dia gini, ya Allah, sekarang saya udah melihat. Orang di dalam kubur tuh baru ngelihat dia, oh ternyata Mas itu marah-marah tuh baik ya, suruh saya ngaji ternyata. Wasami'na, dan saya sekarang udah mendengar ya Allah, udah tahu ya Allah. Farji'na ya Allah, kembalikan saya ke dunia ya Allah. Inna muqinun, agar kami menjadi orang-orang yang yakin. Lu ngapain aja di dunia nggak yakin-yakin? Bener nggak? Datang orang keluar 3 hari ngetok-ngetok pintu, disangkanya minta sumbangan. Ya kan? Nggak butuh, di sini mah saya kiainya gitu kan. Loh, kita nggak minta sumbangan. Kita ngajak supaya Bapak memakmurkan masjid. Katanya pengen dapat syafaat Nabi pada hari kiamat. Kan Nabi mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan syafaatnya Nabi, yang pada waktu itu semua manusia dalam keadaan susah dan Nabi-Nabi tidak bisa memberikan syafaat kepada umat-umatnya kecuali syafaatnya Rasulullah. Mau nggak kita dapat itu? Di antaranya adalah, kata Nabi, saya nggak bahas semuanya, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut ke masjid. Ini orang ke masjid, ya kan, disangka ngotorin masjid. Katanya mau memakmurkan masjid, salah, DKM-nya malah ngasih meja tenis, biar masjidnya rame katanya. Bukan kasih meja tenis Pak Kiai, Pak DKM. Ya kan, hidupkan 24 jam amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana caranya? Yaitu hidupkan taklim, hidupkan dakwah, hidupkan suasana-suasana amal. Ya kan? Nabi mengatakan, "Idza ra'aita rajula yulazimul masjida fashhadu lahu bil iman." Kalau kalian melihat orang yang suka bolak-balik ke masjid, itu orang beriman. Ya. Buat laki-laki sholatnya di mana? Di masjid. Sholat di masjid itu berjamaah hukumnya apa? Sunnahnya apa? Muakkad. Jadi kalau seumpama ada orang laki-laki kok nggak mau sholat di masjid, apa? Itu bukan saya yang ngomongnya, karena masuk YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di sini dilanjutkan. Qala Abul Faqih Al-Lais As-Samarqandi, beliau mengatakan, man arada ayyan jumin adzabil qabri, kalau kalian menghendaki ingin selamat dari azab kubur, fa alaihi ayyulazim arba'ata asya, maka hendaknya kalian melazimkan 4 perkara. Ya, kalau kalian ingin selamat dari azab kubur, kata Abu Lais As-Samarqandi, beliau mengatakan senantiasa ayyulazima arba'ata asya wa yajtanibu arba'ata asya. Yang pertama, 4 yang harus kita jaga, 4 yang harus kita tinggalkan. Yang pertama, famuhafadzatus shalawatil khamsi, yaitu menjaga sholat 5 waktu. Dah. Kalau pengen selamat dari siksa kubur, pengen selamat dari mara bahaya kubur, kata beliau dalam kitab Tanbihul Ghafilin, hendaknya kalian menjaga sholat 5 waktu. Barang siapa yang senantiasa bisa menjaga sholat 5 waktunya, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik kepadanya. Imam Syafi'i mengatakan, ini mungkin perkataan Imam Syafi'i yang senantiasa saya ulang-ulang dimanapun, biar kita paham. La yastaqima hayatuk hatta tastaqima sholatuk. Demi Allah, hidup kalian tidak pernah bisa akan baik sebelum sholat kita baik. Dah. Kalau kita pengen baik hidup kita, maka jaga sholat. Kalau masih main-main sama sholat, Allah juga main-main sama kita. Ngapain dia? Ngurusin dia juga nggak mau ngurusin sholatnya, kok kata Allah. Man hanat alaihi sholat fahuwa indallahi ahwan. Barang siapa yang meninggalkan sholat atau meremehkan sholat, maka Allah akan remehkan dia. Kalau pengen tahu kedudukan kita di hadapan Allah, kata Nabi, lihat bagaimana sholat kamu kepada Allah. Oh, saya ini orang mulia, berarti kalau kamu bisa menjaga sholat kamu, berarti kamu orang mulia di hadapan Allah. Ternyata saya ini masih subuhnya kesiangan, zuhur kadang-kadang suka telat, asar malas sampai jam 5:30, maghrib mau isya ketiduran bangun-bangun jam 3. Berarti di hadapan Allah antum hina. Benar. Jadi kunci hidup itu bagaimana sholat kita baik. Nah, bagaimana hakikatnya sholat itu masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sifat sholat harus kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabat sholat itu bisa mendatangkan pertolongan Allah. Ada seorang sahabat, tadi barusan taklim di masjid, ada seorang sahabat dari kalangan muhajirin, dia punya kebun. Kebunnya rindang, ketika di tengah-tengah sholat ada anak burung yang nyangkut di kebunnya. Karena dia ngeliatin burung tersebut, sehingga dia tidak fokus kepada sholatnya sampai lupa jumlah rakaat sholatnya. Setelah sholat dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, gara-gara kebun ini saya sampai lupa rakaat sholat saya, maka saya sedekahkan kebun ini untuk engkau ya Rasulullah. Tuh, cintanya para sahabat itu kepada sholat luar biasa. Ada sahabat dalam kitab Mukasyafal Qulub ditanya, pilih mana kamu surga dengan sholat? Beliau mengatakan, saya pilih sholat. Kalau surga kesenangan saya, kalau sholat adalah kecintaannya Allah. Kalau hari ini kita pilih mana? Kalau udah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, buset, baru zuhur, sekarang udah asar lagi aja. Coba, bener nggak gitu? Kadang-kadang masih males kita sama sholat itu, ya Allah. Perintahnya nggak main-main. Langsung diangkat orang yang paling mulia, bertemu zat yang paling mulia di tempat yang paling mulia, diberikan kepada umat yang paling mulia. Masih main-main sama sholat. Ada seorang sahabat lagi, Abbad dengan Yasar radhiyallahu ta'ala, diperintahkan oleh Nabi untuk berjaga. Maka malam dibagi menjadi 2. Malam pertama dijaga oleh Sayyidina Abbad, malam keduanya
ya kan, di jam 12 sampai jam subuh dijaga oleh Sayyidina Yasar radhiyallahu taala anhu. Maka Sayyidina Abbad nih menunggu, menjaga malam itu dengan mengerjakan sholat. Di tengah-tengah sholat tiba-tiba ada musuh yang melepaskan busur panahnya sehingga masuk mas, tembus mas ke dalam, ke tubuhnya ini. Terus dilanjutkan sholatnya. Dibusur lagi, masuk dua anak panah, terus sampai 3 kali. Maka dia selesaikan sholatnya, baru dia lepas. Dia bangunin temennya. Dia ceritakan, kata temennya, kenapa kamu nggak bangunin saya? Malu saya sama Allah, cuman gara-gara anak panah yang tembus di badan saya, kenapa saya harus meninggalkan sholat saya, membatalkan sholat saya? Coba. Hari ini kita ada nyambuk sedikit. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fi. Kadang-kadang begini. Kadang-kadang yang enggak, yang aduh nauzubillah min zalik ya. Kadang Allahu Akbar. Bagaimana mau dapat pertolongan Allah dari sholat kita? Allah. Para sahabat dengan sholatnya Allah tolong. Kalau kita makin sholat makin gak ditolong oleh Allah. Kalau kata Ustadz Reza, kalau para sahabat bisa mendapatkan pertolongan Allah dengan sholatnya, kalau kita dengan sholat kita malah jauh dari Allah, bagaimana pertolongan Allah yang lain? Gak bisa kita dapatkan. Maka ayyuhafadhus sholawatil khamsi, senantiasa kita menjaga sholat 5 waktu. Bagaimana caranya? Hadirkan kebesaran Allah dalam setiap keadaan itu. Ini yang manggil nih bukan muazin, yang manggil nih Allah. Sayyidina Umar itu menjelang wafatnya ketika ditusuk, ditikam ya, perut sebelah kanannya oleh Abu Lu'lu'ah dengan pisau, dengan tombak yang beracun, maka beliau tuh betul-betul payah hidupnya betul-betul, masya Allah. Ya udah menjelang wafatnya beliau. Tapi kalau Bilal sudah mengumandangkan azan, kalau seumpama Bilal sudah mengumandangkan azan, sahabat yang lain ada yang azan, maka seakan-akan nggak sakit. Udah langsung kip yang berdiri kagak pakai tangan itu. Mau kemana Umar nih? Mau sholat lah. Nanti beres sholat sakit lagi. Kalau kita, ini kemana nih Bang Andi? Kacau tat, gua nggak ke masjid, pusing bala gua. Allahu Akbar. Kita jaga sholat 5 waktu kita insya Allah ya. Terus yang kedua, walagwa, yang kedua yaitu kata Abu Lais, wasodaqoh, dan bersedekah. Rabbi laula akhortani ila ajalin qaribin fa asaddaqo wa akum minas sholihin. Kata para ulama, ya, penolong pertama dalam kubur kita tuh ternyata bukan amal-amal yang lain. Penolong pertama adalah sedekah. Ketika menafsirkan ayat ini, Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, izinkan aku kembali ke dunia ya Allah, ingin bersedekah walaupun hanya 500 rupiah agar kami menjadi orang-orang yang yakin ya Allah, agar kami bisa beramal soleh ya Allah. Ternyata sedekah yang kita kerjakan ya, yang kita buat itu, Mas Ridho, setiap satu hari di dunia, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, 1000 tahun di dunia. Kemudian yang kedua, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Ini jangan sampai kita sudah mau Ramadan belum hatam Quran. Coba yang dari Ramadan kemarin sampai sekarang yang sudah hatam 1 kali. Alhamdulillah, Mami. Mas Ridho gimana kemarin di Mekah? Kurang 3 juz. Kurang. Sekarang udah hatam belum, Mas? Sebentar lagi. Sebentar lagi. Bang Munansah, aman ya? Kukuh, hatam nggak berapa kali? 2. Alhamdulillah. Nah, target ya. Ramadan ini target hatam Quran. Karena Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Maka alangkah ruginya di bulan Ramadan kok kita nggak bisa hatam Quran. Imam Syafi'i rahmatullah alaih, kalau di selain bulan Ramadan beliau hatam Quran 30 hari 1 kali, 30 hari setiap 1 bulan 1 kali ya. Kalau di bulan Ramadan beliau menghatamkan Quran setiap hari 1 kali. Setiap hari 1 kali. Nah, insya Allah nanti kemarin saya sowan Gus Yusuf, tanya Gus Yusuf, gimana Mas Ridho katanya, mau ada ketemboro lagi nggak?
Masya Allah, Mas, rencana kita mau 3 hari di sana ya. Ya udah siap, tak tunggu katanya. Emang pada kuat ya. Kemarin dari 16 orang itu alhamdulillah 6 orang yang bisa selesai. Terus ustadznya piye? Ustadznya jatuh, Mas. Ya kita ditunggu Mas sama Gus Yusuf insyaallah. Dan insyaallah minggu depan Gus Yusuf kesini, beliau rencana mau ke resto jenengan katanya. Insyaallah katanya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menghatamkan Quran dalam sholat. Kalau kita cinta kepada Al-Quran tuh ya Allah tanya, kamu pernah nggak menghatamkan Al-Quran dalam sholat? Waduh, gimana ya, belum pernah ya Allah. Tapi saya pernah sih. Dalam kitab Muntahul Hadis pernah saya baca, ya Allah, barang siapa baca Izazul, Azalzala, Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, maka seperti seakan-akan dia hatam 1 kali ya Allah. Maka saya baca 3 surat itu dalam 1 rakaat sholat saya ya Allah. Masuk kata Allah. Iya. Nah itu kan dari hadis Nabimu ya Allah kan gitu. Nah cuman tetap keutamaannya berbeda. Kemudian yang selanjutnya yaitu wakasratut tasbih, yaitu senantiasa kita memperbanyak tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian fa inna hadzal asya tudiul qabr. Yang 4 perkara ini akan menjadikan cahaya pada kubur kita, watu si'ahu, dan akan meluaskan kubur kita. Wa ammal arba'atu allati yajtanibuha fal kadzib. Maka yang harus kita jauhi adalah pertama berbohong, yang kedua khianat, yang ketiga namimah, nih yang keempat kencing sembarangan. Ya, di antara azab kubur dalam kitab ini adalah yang paling diazab di dalam kubur pertama kali adalah orang yang kencing sembarangan. Annahu qala tanazzahu anil bauli. Ketahuilah sesungguhnya kata Rasulullah SAW, azab kubur yang paling dahsyat adalah ketika kamu di dunia kencingnya sembarangan. Maksudnya bagaimana? Istinjanya nggak cebok. Mohon maaf nih, kencingnya berdiri. Nggak mau disucikan dengan air yang suci, maka orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan siksa kubur. Satu masa Rasulullah berjalan dengan Utsman bin Affan, dibawa gini, dibawa. Kata Utsman bin Affan kata Rasulullah kepada Utsman bin Affan, Utsman tahu nggak orang dalam kubur itu lagi ngapain? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah lebih tahu. Maka Rasulullah mengatakan orang dalam kubur ini sedang diazab. Sebabnya apa ya Rasulullah? Karena dia istinjanya tidak sempurna. Jadi teman-teman usahakan banget ya, usahakan sekali kencingnya, buang pipisnya, buang air kecilnya harus dituntaskan, harus dengan adab-adab yang betul, biar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari azab kubur, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling terpenting masuk surga tanpa hisab, tanpa adanya mahsyar dulu. Langsung ketika dibangkitkan dari kubur langsung masuk ke dalam surga. Untuk hari ini surga belum ditempati ya, hanya oleh surga ditempati hanya para anbiya. Nah, orang-orang selain para anbiya belum menempati surga, tapi baru mendapatkan nikmat-nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan kepahaman agama kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan nggak? Silahkan. Ya, Kukuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ada 4 hal yang harus dijaga mengenai supaya selamat dari alam kubur, yaitu 4 hal harus dijaga. Yang pertama tadi kan sholat 5 waktu. Ya. Terus selain itu kita Baca Quran. Quran. Yang ketiga bersedekah. Sedekah tuh bebas ya, bentuknya apa aja ya. Kan sudah pernah saya jelaskan ya, bedanya sedekah, infak dengan zakat. Setiap kebaikan namanya sedekah, tapi belum tentu sedekah itu dikatakan infak atau zakat ya. Sedekah itu semua kebaikan yang kita kerjakan namanya sedekah. Kullu ma'rufin shadaqah kata Nabi. Kemudian kalau infak itu mengeluarkan harta dari milik kita tanpa batasan. Kalau zakat mengeluarkan harta yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan nisabnya.
atau dengan aturannya seperti nanti 40 hari ke depan kan kita akan masuk bulan Ramadan. Maka teman-teman dari malam pertama Ramadan sudah diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat. Jangan sampai lupa. Puasa kemarin setelah tanggal 2 Syawal ada orang datang ke saya dari ngaji Plo. Dia bilang saya belum zakat satu keluarga. Masalahnya apa? Saya bilang lupa. Kenapa bisa lupa? Kerjaan. Maka saya harapkan buat teman-teman di sini, ya, malam pertama kita terawih, karena kita insya Allah terawihnya adalah Selasa malam Rabu, ya. Selasa malam Rabu, Rabu malam Kamis sih? Selasa malam Rabu, ya, malam pertama kali terawih kita Selasa malam Rabu. Maka setelah terawih sudah diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat. Hati-hati, orang yang tidak mengeluarkan zakat dalam 1 tahun itu Allah akan susahkan hidupnya. Susah di sini miskin hidupnya. Hati-hati. Terus yang keempat itu apa? Apa tadi yang wakasratut tasbih, yaitu memperbanyak baca tasbih. Kemudian perkara yang dilarang, 4 perkara yang dilarang kata Abu Lais As-Samarqandi, ya, agar kita selamat, yaitu yang pertama adalah namimah. Apa namimah? Adu domba. Ya, alladzi yati haula'i bikada wa haula'i bikada. Itu orang yang punya 2 muka. Datang ke Mas Ridho, saya bilang, Alvin ngomongin jenengan, Mas. Saya datang ke Bang Alvin, Mas Ridho tuh tahu nggak? Baik-baik begitu tetap ngomongin ente di belakang. Itu namanya namimah tuh. Ada kayak gitu tuh, banyak tuh. Orang yang seperti ini nanti pada hari kiamat di Ashabul A'raf. Neraka enggak, surga enggak. Begitu aja, terbang aja. Ngatur aja. Itu kata Nabi, alladzi yati haula'i bikada wa haula'i bikada. Ketika datang ke satu orang dia bicara A, datang ke satu orang lagi dia bicara B. Nah, namimah tuh mengadu domba. Yang kedua adalah tadi di sini yaitu khianah. Nah, di antara khianat itu apa? Nabi mengatakan la iman liman la amanatalahu. Tidak dikatakan beriman orang yang nggak punya amanah, orang yang tidak bisa menjaga amanahnya, itu khianat. Khianatnya kita udah tahu kita hamba Allah, orang Islam, masih nggak mau melakukan syariat Allah. Waktunya sholat kita nggak sholat, itu khianat itu. Bener nggak? Waktunya zakat kita nggak zakat, khianat. Karena tugas kita adalah hamba, ya ikut perintah Allah. Apalagi orang Islam. Islam kan artinya pasrah. Kenapa Islam nggak mau ikut aturan Allah? Namanya khianat. Kemudian yang ketiga, yaitu berbohong. Tinggalkan berbohong. Allah Subhanahu wa taala dalam Muntahab bagaimana? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga, akan memberikan istana di pinggiran surga liman tarokal miraru walau kana mazihan. Akan memberikan satu istana dalam surga bagi orang yang meninggalkan bohong walaupun bercanda. Mamas tidur, nanti kalau nggak tidur dimakan kecoa. Bohong itu namanya. Berarti sama saja mengajarkan anak untuk berbohong. Kadang-kadang kita suka berbohong walaupun bercanda kan. Kayak misalnya Ustadz Gifari di depan kita gini, masuk. Nah itu namanya bohong juga tuh. Kamu, itu bohong juga tuh, hati-hati. Bukan saya, tapi bohong. Shit, bohong, malah seneng dia berbohong kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya apa tadi ke? Baul, menjaga, yaitu supaya tidak kencing sembarangan. Wallahu a'lam. Itu 4 perkara yang diperbanyak, 4 perkara yang harus kita jaga supaya 8 perkara ini yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bisa menjaga supaya tidak berbohong dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menyinggung masalah kencing sembarangan tadi kan. Jadi mungkin banyak di kita yang termasuk saya sendiri gitu. Tentang kencing sembarangan itu bagaimana kalau sebenarnya kita nggak niat untuk kencing sembarangan enggak? Tapi dalam suatu keadaan di mana mungkin kita dalam berkendara, terus habis itu kita ya sudah kebelet lah. Nah akhirnya cari tempat kencing nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kita tahu tempat-tempat umum di luar tuh ya. Indonesia itu, masya Allah, kencingnya berdiri semua. Ya. Nah ada toilet kadang-kadang ya mohon maaf, kadang-kadang
kita lihat kok kotor gitu. Nah, jadi Bagaimana caranya? Nah, bagaimana Solusinya? kita buru-buru dan lain-lain, kalau misalnya harus di toilet yang duduk apa segala macam, kita masih harus ya pasti lebih banyak ritualnya, bukan Baik. tanah dan lain-lain. Sedangkan waktunya sempit. Yang ketiga, Baik. airnya nggak ada. Airnya nggak? Ya mohon penjelasan. Istinjanya seperti apa? Pertama, Assalamualaikum. ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau seumpama kita betul-betul pengen takwa ya insya Allah nanti Allah tolong ya Pak Hakim. Yang pertama syaratnya adalah takwa dulu. Kenapa kita kayak merasa banyak kerjaan yang harus kita kerjakan, buka celana dulu, buka sepatu dulu, ya karena kita belum takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama itu ya. Kemudian kalau memang buru-buru sekali, ya kita jadi kemana-mana tuh saya usahakan banget tuh, itu yang Mas Rido sampaikan juga, bawa tisu. Karena gini, orang yang pipisnya berdiri itu pasti dia tidak akan sempurna ceboknya, karena semuanya tidak keluar. Akan ada sisa-sisanya itu loh Pak Hakim, akan ada sisa-sisanya, sehingga nanti kenapa orang itu bisa disiksa dalam kubur karena sebab kencingnya itu ketika dia istinja nggak sempurna, nggak tuntas. Makanya Nabi mengajarkan bagaimana cara istinja yang baik kan, jongkoknya seperti apa. Jadi usul saya kemana-mana bawa tisu dan harus bawa air aqua yang betul-betul mutlak airnya tidak tercampur dengan sesuatu. Jadi, aduh nggak ada air nih, airnya kita sucikan pakai air teh manis. Ya nggak bisa, ya nggak bisa Pak Hakim ya. Jadi betul kemana-mana bawa aqua. Dan jadi kalau habis kencing berdiri, kalau emang betul-betul mepet banget, tidak ada, nggak bisa misalnya ditungguin sama teman-teman waktu touring, atau nggak ditungguin misalnya pesawat kan susah juga gitu, atau apalagi sekarang ya Masya Allah, kemarin kita perjalanan ke Mekah itu ya luar biasa ya Allah, karena kita naik bis ternyata masuk ke dalam satu toilet sama Amir Andik, mir kacau. Bagaimana caranya? Ya udah akhirnya saya pun di situ usaha untuk tadinya mau jongkok, tapi ketika ngelihat keadaan kayak gitu akhirnya waduh, jadi usaha untuk jadi seperti ini sedikit nih. Ya Allah, pokoknya Engkau Maha Tahu lah, begini aja akhirnya gini nih. Karena kita kalau duduk itu kain ihram kita jadinya kan najis kemana-mana, sehingga kita nanti nggak bisa umroh, tidak bisa ibadah. Nah itu seperti itu kalau itu uzur. Nah jadi untuk kayak Pak Hakim tadi yang sering safar kemana-mana, apalagi sekarang kan bandara tidak menyediakan air, jadi cuma angin doang ya. Masya Allah, cuman angin itu Masya Allah. Maka ya usahakan pakai tisu dulu. Nanti ketika mau sholat, kalau bisa setelah mau sholat baru sucikan yang sempurna. Kalau memang betul-betul tidak bisa membuka celana, ya kita perut, kemudian kita sucikan dengan air mutlak itu. Jadi itu solusinya. Nah kemudian kalau memang memungkinkan, itu tinggal disiramin aja, karena sebagian ulama fikih mengatakan ketika kita masuk ke dalam kamar mandi kemudian kita usaha untuk menyirami pinggir-pinggirnya, itu sudah dikatakan suci semuanya, seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi teman-teman usahakan banget ketika memang ada uzur maka nggak jadi masalah ya, karena dalam Islam itu tidak memberatkan kepada si pengikutnya. Kalau memang betul-betul adanya uzur, ya nggak jadi masalah. Tapi kita harus yakin Pak Hakim, oh saya ini udah tuntas nih. Kalau udah yakin aman, karena dalam fikih itu, dalam usul fikih, al yakin la yuzalu bisyak. Ya yakin itu tidak bisa, ya keyakinan kita itu tidak bisa, keyakinan kita tidak bisa dihalangi dengan adanya keraguan. Jadi kalau udah yakin, ya udah yakin, Bismillah, ini udah suci. Ah seperti itu. Jangan, aduh ya suci nggak ya, itu namanya nggak suci kalau kayak gitu. Wallahu a'lam. Aman ya? Masuk seperti itu. Apalagi? Baik. Oh ya. Yang kedua, ketika menerima catatan amal. Ya, menerima catatan amal. Itu nomor 3, nomor satunya ketika berjumpa dengan malaikat maut, Mbak. Berjumpa dengan malaikat maut, yang kedua malam pertama dalam kubur, yang ketiga ketika menerima catatan amal. Tapi dalam riwayat yang lain ketika di Sirot. Nah Sirot itu begini Pak, 1000 tahun ke atas vertikal, 1000 tahun turun gini, 1000 tahun mendatar. Dan itu sangat tajam sekali. Dan itu tidak yang diselamatkan ya dengan amal aja udah. Kayaknya kalau bukan karena amal nggak bisa sih itu.
melewati jembatan Sirat itu. Nanti setelah Sirat bagus ada namanya haud, telaga kausarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan situ Nabi mengatakan, aku duluan ya, kata Nabi dalam kitab Muntahab kan. Saya duluan ya, saya akan tunggu kalian di telaga kausar. Aku minta kepada Allah agar Allah memberikan kepada aku gelas-gelas yang begitu banyak, yang lebih banyak daripada bintang-bintang yang ada di langit, karena umatku banyak sekali. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan telaga kausar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sudah doa supaya gelasnya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nggak dapat sih kebangetan banget sih itu. Ya, 1:10 gelasnya satu. Jadi kalau umat ini adanya 1 juta, tuh gelas itu ada 10 juta. Kalau kita nggak dapat banget, berarti kita pelanggaran juga sih itu. Mudah-mudahan ya kita mendapatkan telaga kausarnya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kirim Al-Fatihah dulu terutama buat Mas Ridho dan keluarga. Yang kedua buat Pondok Pesantren Ar-Ridho yang insya Allah awal bulan ini akan ada peletakan batu pertama. Kemudian yang ketiga buat orang tua kita. Yang keempat buat rumah yang di depan itu ya, katanya mau dijadikan yayasan tahfizul Quran yatim. Masya Allah, biar kita ikut sama Mas Ridho seperti itu. Tolongin kita Mas kalau kita nggak ketemu di surga nanti ya, dengan amal-amal. Ala hadhihi niyya wa ala niyatul qabul biwasilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuh. Ighfir lana ma madha min dhunubina wa asimna fima baqiya min umurina warzuqna amalan takhiratan zakiyatan tarda biha anna wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Hannan ya Mannan ya dzal jalali wal ikram. Ighfir lana ya Ghaffar warhamna ya Rahim waftah lana ya Alim waftah lana ya Alim waghfir lana ya Allah ya Allah ya Allah innaka antallah al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirum bil ibad. Ya Allah, kami pasrahkan urusan kami semuanya kepada Engkau ya Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirum bil ibad. Ya Allah, kami pasrahkan semua urusan kami kepada Engkau ya Allah. Ighfir lana ya Allah, ampuni kami ya Allah. Waftah lana ya Allah, bukalah hati kami ya Allah untuk menerima kebaikan ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, maafkan kami ya Allah. Maafkan istri kami ya Allah. Maafkan suami kami ya Allah. Maafkan anak keturunan kami nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakan iman dan Islam kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami selain kami bertakwa kepada Engkau ya Allah, dengan membawa iman yang sempurna kepadamu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, peliharalah iman kami ya Allah. Peliharalah iman kami ya Allah. Iman istri kami ya Allah. Iman anak-anak kami ya Allah. Jagalah ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jangan Kau matikan kami dalam keadaan kami kufur kepada Engkau ya Allah. Jangan Kau matikan kami dalam keadaan kami murtad ya Allah. Jaga iman kami ya Allah. Berapa banyak yang hari ini Kau cabut imannya ya Allah, karena tidak
sungguh-sungguh menjaga agamamu ya Allah. Ya Allah, kami berjuang ya Allah, walaupun masih main-main ya Allah. Maka terimalah perjuangan kami yang sedikit ini ya Allah. Terimalah amal kami yang sedikit ini ya Allah. Ya Allah, setelah semalam ya Allah, kami senantiasa berhamba kepada Engkau ya Allah, menghadap kepada Engkau ya Allah dengan membawa dosa-dosa kami ya Allah. Engkau pernah berfirman ya Allah, innaka ma da'autani wa rajautani. Barang siapa yang telah datang kepada aku dan meminta kepada aku, harapannya hanya dituju kepada aku, ghafartulak. Engkau sendiri yang berfirman, aku akan mengampuni kalian semua. Maka kami datang pada malam ini ya Allah dengan membawa banyak dosa kami ya Allah. Harapan kami hanya kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, banyak sekali dosa yang kami perbuat ya Allah. Banyak sekali dosa yang kami perbuat. Dosa mata kami, dosa telinga kami, dosa hati kami ya Allah. Kami benci terhadap orang-orang yang tidak suka kepada kami ya Allah. Tapi kami yakin ampunanmu lebih luas ya Allah, rahmatmu lebih luas ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah di dunia kami sebelum kami masuk ke dalam kubur ya Allah. Selamatkan kami ya Allah di kubur kami sebelum kami berjumpa dengan Engkau ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Sempurnakan iman dan akhlak kami ya Allah. Jagalah kami ya Allah, jagalah iman kami ya Allah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam naungan-Mu ya Allah. Masukkan kami ke dalam, tenggelamkan kami tenggelam rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, pada malam hari yang ini ya Allah, yang berbahagia ini ya Allah, satukan hati kami di sini ya Allah. Terimalah amal kami semuanya ya Allah. Pandang kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandang kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, berapa banyak ya Allah dosa yang kami perbuat ya Allah. Dosa mata kami ya Allah, dosa tangan kami ya Allah, dosa hati kami ya Allah. Maafkan semua itu ya Allah. Ya Allah, jagalah orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Peliharalah mereka ya Allah sebagaimana Engkau memelihara kami. Jaga mereka ya Allah. Balas kebaikan mereka ya Allah dengan surga-Mu ya Allah. Balas kebaikan mereka dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, balas kesakitan mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tidak bisa membalas kebaikan mereka ya Allah. Kami tidak bisa membalas kebaikan ibu kami ya Allah. Pandang ya Allah dia ya Allah. Ya Allah, dia mengajarkan bicara kepada kami, tapi kami malah membentaknya ya Allah. Dia mengajarkan jalan kepada kami, tapi kami malah meninggalkannya ya Allah. Dia mengajarkan kepada kami kebaikan-kebaikan ya Allah, tapi kami tidak berbuat baik kepadanya. Jangan Kau matikan dia sebelum dia ridho kepada kami ya Allah. Jangan Kau matikan dia sebelum dia ridho kepada kami ya Allah. Kalau ada di antara kami orang-orang tua yang sudah meninggal dunia ya Allah, ampuni ya Allah. Sampaikan doa kami kepadanya ya Allah. Kami rindu dengannya ya Allah. Sampaikan Al-Fatihah yang tadi kami baca untuk dirinya ya Allah, agar mereka senang. Ya Allah, terangilah kubur orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, jumpakan Rasulullah SAW kepadanya ya Allah. Selamatkan dari sisa kubur ya Allah. Jauhkan kami ya Allah, orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan orang tua kami dari mara bahaya dunia ya Allah. Yang sudah meninggal dunia, jauhkan dari azab kubur-Mu ya Allah. Kadang-kadang kami cuek kepadanya ya Allah. Kadang-kadang kami tidak mau memberikan kebaikan kepadanya. Kami tidak peduli kepada. Ampuni dosa-dosa, ampuni dosa durhaka kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Jagalah orang tua kami ya Allah. Kesayangi mereka ya Allah. Panjangkan umurnya yang masih ada ya Allah. Sehatkan badannya dan jasadnya ya Allah. Jaga iman Islamnya ya Allah. Jaga iman Islam orang tua kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, masukkan kami ke dalam surga bersamanya ya Allah. Rabb'ighfir lana wa liwalidayna. Ampuni mereka ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, sebentar lagi Ramadan. Jangan Kau terimalah amal kami ya Allah. Sampaikan kami pada bulan Ramadan ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, yang sudah tidak ada, berikan kebaikan Ramadan ke dalam kuburnya ya Allah. Berikan kebaikan Ramadan ke dalam kuburnya ya Allah.
Ya Allah Tuhan kami menjadi umat Nabi tapi kami tidak pernah bersyukur ya Allah. Ya Allah, jumpakan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isfa'lana indal maulal azim. Berikan kami syafaat. Wasfa'lana ya Rasulullah. Wasfa'lana ya Habiballah. Wasfa'lana ya Jaddal Hasan wal Husain. Ya Allah, kami rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kami masih main-main mengamalkan sunnahnya ya Allah. Berikan syafaat. Hisab kami dengan syafaatnya Nabi nanti ya Allah. Syafaatkanlah kubur kami dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Tuhan kami. Yang penting jangan kau cabut iman kami ya Allah. Jangan kau cabut iman kami dari dalam hati kami ya Allah. Itu adalah harta kami yang paling berharga ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami dari azab kubur ya Allah. Istri kami juga ya Allah, selamatkan ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, selamatkan dari azab kubur ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak kami anak yang soleh, nurut semuanya ya Allah. Istri kami juga jadikan istri yang soleha ya Allah. Jaga dia ya Allah, karena dia telah menjaga anak-anak kami ya Allah. Pandanglah ya Allah pengorbanan istri kami ya Allah yang telah bersusah payah merawat anak-anak kami. Ya Allah, kami masih berbohong kepada istri kami. Kami masih berdusta kepada istri kami. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah ngaji kami setiap Selasa malam Rabu ini ya Allah. Ya Allah, perbaikilah iman dan amal kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, satukan hati kami di majelis ini ya Allah. Satukan umat seluruh alamin ya Allah. Ya Allah, terimalah pengorbanan kami yang sedikit ini ya Allah. Terimalah tetesan air mata kami yang keluar ini ya Allah, walaupun karena pura-pura ya Allah. Nabi-Mu telah bersabda, air mata yang keluar karena takut kepada Engkau memadamkan api neraka ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jagalah kami ya Allah, sempurnakan kami ya Allah. Jaga lisan kami ya Allah, jaga hati kami ya Allah, jaga mata kami ya Allah. Allahumma ja'alna nura ya Allah, jadikanlah hidup kami sebagai cahaya ya Allah. Amamana nura, depan kami cahaya ya Allah. Shimalana nura, kiri kami ya Allah cahaya. Yaminana nura, tangan kanan cahaya ya Allah. Wara'ana nura, belakang kami cahaya ya Allah. Fauqana nura, atas kami cahaya. Tak bawa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah Rajab kami ya Allah, dan berkahilah Sya'ban kami ya Allah. Sampaikanlah kami pada bulan Ramadan ya Allah. Balighna Ramadan, balighna Ramadan. Sampaikan kami pada bulan Ramadan ya Allah. Lihya Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tahwal baru tadi ya dipesannya ya, kapan tadi pagi ya? Karena kemarin cari ke tokonya nggak ada, akhirnya tadi pesan di online. Insya Allah panjang umur, pertemuan berikutnya sudah dibagikan insya Allah ya. Banyak-banyak doa ya, akhir-akhir bulan Rajab ini termasuk bagian dari doa yang makbul. Mudah-mudahan Allah jumpakan kita dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.